Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ufaira, NIM 220150107, kelas B, Prodi PPKN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teori-teori fungsi negara menurut para ahli dan bagaimana implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis teori-teori fungsi negara menurut para ahli. Menurut Kusnandi berpendapat bahwa fungsi negara terbagi menjadi dua bagian, yaitu menegakkan politik hukum dan ketertiban dan menuntut kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan dan keinginannya, kebijakan harus dilaksanakan untuk mencegah konflik sosial. Menurut Charles mengatakan bahwa fungsi negara terbagi menjadi 5, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Sedangkan menurut John Locke, fungsi negara dapat dibagi menjadi 3, yakni legislatif, eksekutif, termasuk yudikatif, dan federatif. Teori John Locke tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi negara menjadi 3 fungsi, tetapi masing-masing fungsi itu terbagi dan dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah pula. Ketiga fungsi negara tersebut menurut Montesquieu ialah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Goodnow, seorang pakar politik Amerika menunjukkan bahwa fungsi negara memiliki 2 tugas utama, yaitu pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Keputusan politik adalah kebijakan nasional pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat dan kebijakan politik harus dilaksanakan untuk mencapai keputusan politik. MacIver dalam bukunya Web of Government memukakan fungsi negara dari segi transformasi mencakup fungsi kebudayaan yang sesungguhnya terletak pada aktivitas individu. Karena itu negara harus hanya memajukan dan mengintensifkan saja usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budayanya. Yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan umum, yaitu semua aktivitas manusia yang ditujukan secara langsung kepada kehidupan rakyat dan ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yang meliputi pemeliharaan kesehatan rakyat dan pemeliharaan kesejahteraan material, spiritual, seperti perumahan dan jaminan sosial. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Tujuan dan fungsi negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, serta menegakkan keadilan. Di Indonesia sekarang sudah mengimplementasikan fungsi negara, tetapi belum terimplementasikan dengan baik. Seperti pada ketertiban dan keamanan, masih biasa terjadi bentrok serta banyaknya kejadian kasus kriminal. Salah satu contohnya yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Agar dapat terimplementasi atau dapat menjaga atau seharusnya negara bisa menjalankan dengan baik beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu fungsi ketertiban dan keamanan. Negara dapat mengatur ketertiban masyarakat supaya terciptanya kondisi yang stabil, juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat, dan dapat juga membuat suasana yang aman, damai, serta tentram dan harmonis. Yang kedua yaitu fungsi kemakmuran dan
bidang. Yang ketiga yaitu pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting, yang dimana negara harus mampu mengatasi ataupun menanggulangi serangan dan ancaman yang dapat timbul dari dalam negara maupun di luar. Dan negara harus memiliki alat negara untuk memelihara pertahanan negara. Yang keempat yaitu fungsi menegakkan keadilan. Negara harus bisa menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, baik itu dari aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, dengan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya tanpa adanya campur tangan dari sebuah kekuasaan yang dimilikinya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.